Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di CAI Cerita hari ini. Di episode yang tadinya harus datang bintang tamu, cuman kayaknya lagi telat ya, Bah. Jadi bertiga aja dulu. Kita kan ngebahas soal apa nih? Yang lagi rame aja lah. Yang lagi rame ya. Viral. Menurut lo ini, gue baca di berita-berita sih lagi banyak yang komplain atau yang pro, yang kontra. Apa sih? Masalah personil slang yang jadi komisaris independen sebuah BUMN. Telkom lah. Hebat buat gua. Hebat ya. Ya hebat sih. Outstanding. Multi talent ya. Out of the box bisa neta. Out of the box. Nah, gimana nih menurut Yang jadi masalah apa sebenarnya? Ya mungkin karena banyak orang beranggapan apa yang dipelajari atau yang digeluti selama ini Latar belakang maksudnya. latar belakangnya nggak sesuai dengan jabatan yang diterima sekarang. Jadi kesannya karena lebih ke orang-orang tuh nyakanya oh dulu dia jadi relawannya Jokowi gitu. Tim ses. Tim ses kayak gitu. Jadi apakah ini ada sesuatu karena itu atau emang kapasitasnya itu emang mumpuni yang kita nggak tahu gitu. Kalau menurut gua aja ya, gua pribadi sih sah-sah aja sebenarnya siapapun yang dipilih itu mah hak seorang untuk hal ini menteri mungkin ya. Iya. Hak ya bebas-bebas aja menurut gua mah cuman ya toh kita juga belum tahu kerjanya kayak apa gitu kan. Cuman yang kemarin gue sendiri sih sempat nyari si Mas Abdi ini teh apa sih gitu backgroundnya. Ternyata hanya musik ya yang gue temuin sih hanya sebatas dia sarjana musik dari luar kalau nggak salah, dia sekolahnya di luar. After itu ya udah gitu nggak ada track record apa. Cuman katanya sih dia membuat apa web apa startup atau apa sih yang tentang musik. Startup kalau nggak salah sih. Startup ya. Startup. Ya based on itu oke lah gue masih oke gitu. Cuman yang sedikit mengganggu gue sendiri sih yaitu di setiap sumber yang gue cari tuh ada tulisan bahwa Mas Abdi Sleng ini dulunya relawan presiden, tim ses bla bla. Itu yang ngeganggu buat gue sih gitu. Apakah? Jadi maksudnya gini, untuk kapasitas dia kerja seperti apa kan kita belum tahu ya. Kita belum lihat lah dia orang Belum dia baru ada track ditunjuk record. gitu Iya, kan, iya, baru ditunjuk juga. Cuman yang ini nih si narasi ini yang mengganggu teh gitu yang kayak dia adalah tim sukses, dia adalah relawan. Ini gitu yang buat gue pribadi agak sedikit apakah based on ini gitu. Mungkin kalau di kanal apa di portal-portal berita tidak ada narasi itu mungkin orang akan sepi. Paham nggak? Cuma karena memang yang beliau diketahui sebagai tim ses dan relawan, mungkin hal itu sih yang menjadi pemicu menurut gua. Kalau kapasitas dia gimana kan kita belum tahu juga kerjanya seperti apa. Terus masalah pemilihan penunjukannya mah itu membebas lah, maksud gua ya terserah aja. Cuman ya jangan sampai apa yang kita takutkan itu benar kejadian, itu aja sih kalau buat sendiri sih gitu. Kalau dari lu, Om, gimana? Kalau gue sih ya balik lagi kayak Abah tadi ya. Kalau secara pemilihan memang sah-sah aja, bebas mau milih siapa juga ya. Cuman yang kalau saya pribadi garis bawahi lah kalau boleh sebagai orang awam lah ya, dan saya suka ngacapruk gitu. Gimana tuh? Yang kalau dilihat dari track recordnya selama untuk masalah bermusik beliau oke banget lah. Sangat oke. Berapa album berhasil dihasilkan bersama bandnya, mungkin dengan berbagai macam penghargaan dari segi prestasi ya, terus dari musikalitas, sarjana musik ya, Pak ya. Iya, sarjana musik kalau gua nggak salah lewat. Sarjana musik beliau gitu. Terus yang paling terbaru yang tadi bilang membuat entah mengelola sebuah Startup apa website gitu nggak ngerti lah pokoknya. pokoknya gitu. kalau nggak salah mengelola tentang hak hak ciptanya apa musiknya gitu. Pokoknya tentang Iya dia berjuang di situlah ya. tentang industri musiknya lah apa gitu. Cuman ini kan lintas sektor, lintas genre banget. Yang menjadi pertanyaan kan sebagai komisaris apa dia teh? Independen. Hah? Komisarisnya tapi komisaris independen.
komisaris berarti jadi gimana itu kalau komisaris Ya independen makanya statusnya? yang mau bahas itu, jadi gua pertama kali dia diangkat, gua lihat dulu dia tuh komisaris apa. Kalau komisaris independen itu Si ini kan sebenarnya namanya sih? kenapa? Si perusahaan itu non? Telkom. Telkom ya. Jadi kalau komisaris independen, setahu gua dia ngapain? tuh nggak bisa memutuskan sesuatu, Tidak punya suara untuk tidak mengambil punya suara keputusan. untuk mengambil keputusan. Oh, oke. Jadi Hanya lebih- sebagai apa? mungkin hanya sebagai ini aja kalau jadi ibaratnya jika DPRD lah ini suara, ada komisaris independen itu ada beberapa. Nah nanti itu dia ke komisaris utama atau ke direksinya yang bisa ngambil keputusan itu. Jadi hanya Dia ngasih masukan gitu. Oh. Pembina, partai Pembina lah, mana. pembina gitu. Sebagai pembina gitu. Jadi komisaris Apalagi kalau independen. gitu. Yes, oke. Tapi kan Gitu. ya mungkin ya ada hubungan karena yang saya baca kemarin beberapa di internet tuh ingin pemilihan Mas Abdi ini untuk si Telkomnya itu untuk lebih mengedepankan masalah konten kan. Itu mah bukan komisaris menurut gua. Bukan kerja komisaris lah. Itu kayak seperti manajer apa ya? Manajer, maksudnya kan iya gitu. Sekelas manajer. Apakah lah. perlu untuk penunjukan seorang komisaris dengan base keinginan konsep untuk memajukan konten ditangani seorang komisaris kayaknya terlalu terlalu ketinggian maksud gua. Itu kalau komisaris biasanya yang menangani gitu apa sih? manajer lah. Manajer apa? Pemasaran kayak gitu. Head kayak misalnya Ya, digital marketing. Iya, gitu. social digital marketing, digital content, bla 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 Itu gitu loh. gelarnya apa? Apa jabatannya apa Ya, itu? itu digital content atau Leader yang gua kemarin manager bahas. digital content gitu. sekelas Supervisor atau manager. Iya, Supervisor ya. itu levelnya hanya Atau sebatas kepala itu. bidang. Kepala Nah, bidang. kan makanya Kasub. agak dari Iya segi maksudnya ya. dari musik ke telekomunikasian negara ya penegara kan tadi ya. BUMN ya. BUMN kan BUMN kan. Terus oke lah kalau misalnya yang komisaris independen tadi ya memilih yang dalam lingkup bidang telekomunikasi juga itu lebih masuk akal gitu sebenarnya. Masa nggak ada sih? Nggak usah lintas, Nggak usah lintas genre yang jauh banget dengan keinginan untuk konten. Masa sih gitu nggak ada di situ? Sorry, gue mau tahu. Kalau gue sih gini ya, kalau misalnya memang hanya ingin mendepankan konten, kenapa lu nggak ngajak si yang bikin Kaskus misalnya? Dia kan pionir banget gitu. Ya. Dia tahu banget how to. Mau nggak? Ya kan nggak tahu. Iya. Ya maksudnya kenapa? Ya maksudnya nggak kita ke sana gitu. Sekarang tiba-tiba nongol, ya itu yang gue bilang. Itu mah kapasitas, itu mah terserah yang milih, terserah yang nunjuk. Cuman kan di beberapa sumber tuh narasinya seperti itu loh, Wak. Maksud gue yang kayak ya Mas Abdi dulunya nah itu loh. Itu yang mengganggu menurut gue sih, itu ngeganggu banget bahwa Mas Abdi itu dulunya tim ses dan apalah relawan. Ya kan itu mengganggu lah menurut gue gitu. Maksudnya kenapa sih hampir semua kanal yang gue cari tuh Seperti itu. Ya. narasinya Suaranya itu ya. gitu, suaranya seperti itu. Dan beberapa media online juga gue baca sih mereka mempertanyakan itu yang si bilang bahwa untuk memajukan kontennya bukan sekelas komisaris, Wak. Sekelas manajer ya itu tadi digital creator apa marketing. Karena itu lebih ke sub bagian ya bahaya bukan Nah, itu si dia studi titah. Saya kan paham bisa untuk konten. Bener tuh. Maksudnya tipikal kayak si Masias gitu yang di setan harus jabatan lah gitu kan. Ya itu gitu sebatas itu gitu. Di situ posisinya jangan komisaris gitu. Kayaknya untuk kalau komisaris lebih cakupannya lebih luas itu lagi. makanya tadi gue si nanya komisaris independen itu apa? Ya nggak bisa ngambil keputusan. Ya kenapa namanya komisaris kalau nggak bisa ngambil keputusan? Kan, Emang ada posisi namanya komisaris Iya independen. maksudnya kenapa di posisinya di situ untuk hanya batas dalihnya untuk mengendalikan konten gitu? Siapa jabatannya tadi? Supervisor itu kayaknya lebih cocok di situ gitu. Karena kayak dia head misalnya head digital creator. Head halangan. Tuh aing serius sorangan doang. lu gila. Ya udah lah mau gak mau ya. Oke, tadi ada pesan katanya kalau ada jokes dari dia harus ketawa. Dong. Harus ketawa, harus saling mendukung. Ya gitu lah maksudnya. Maksud gua gitu sih. Kenapa nggak sebat ke kelasnya head gitu ya? Iya. Supervisor lah. Lebih masuk akal sih Kalau kalau itu. dibandingkan
Oke, Ya, walaupun segenting apa sih masalah konten gitu loh? Segenting apa gitu? Dengan ditangani seorang komisaris independen tadi, anjir anjir genting banget gitu loh. Iya. Ya nggak sih kalau kita bicara komisaris sebuah lembaga apa? Dan maaf menurut gue itu cost-nya terlalu besar Ya. untuk menyimpan itu di komisaris. Cost-nya terlalu besar. Cost-nya Maksudnya tuh gini, lu bisa nge-hire orang dengan jabatan supervisor atau head. Untuk menangani masalah tersebut ya. That's it, nggak usah kelas komisaris gajinya berapa, wah. Itu kan cost-nya terlalu besar menurut gue gitu. kalau gua mungkin lihatnya dari sisi yang beda, nggak ada yang sisi yang beda. Cuman gua ada beberapa kemungkinan kenapa keputusan ini bisa dibuat kalau menurut gua. Memang politiknya sangat kental gitu. Dalam artian gini, kalau dari Erick Thohir kan dia bilang mau memajukan konten atau pengen nyari orang yang emang punya kapasitas seperti itu dan mempunyai intinya mah pernah menanggulangi hal seperti itu. Tapi itu sebenarnya sebagai fasad doang menurut gua. Sebagian besarnya sih menurut gua ya ibaratnya ginilah, kita sedang berjuang dulu, misal orang teh kerjaan startup atau naon gitunya atau kernaon, terus ada orang dulu yang ngebantuin kita. Nah udah ngebantuin kita ya bantuin lah, tahu ada apa, Bantu segala rupanya lah segala gitu. rupanya gitu. Ya terus ini ada peluang nih, dan dia juga mungkin pertama pengen ngerangkul dalam artian apa ya, mungkin dia punya sesuatu di dalam politik itu, sesuatu yang bisa diunggulkan nanti gitu, apakah masa Ya. atau apa gitu. Lagi pula dan intinya sih sebagai balas budi. Jadi maksudnya kalau misalnya ngebilangin kenapa masalah yang kayak gini ada yang lebih si Dias misalnya, atau misalnya si apa yang pernah atau Kaskus gitu, yang loyalitas dianya di mana kalau dari segi politik, dulu pernah loyal nggak ke gua gitu. Sedangkan kerjaan itu mungkin ya dibilang kata lo juga apa ini bisa aja, maksudnya bukan ini komisaris, cuman ya karena posisinya ada di situ, ya mungkin secara balas budi sih emang kalau misalnya emang lu bilang dibaca-baca agak nggak sukanya karena itu, ya menurut gua sih emang karena itu. Dan kalau misalnya lihat pekerjaannya kan kita belum lihat. Sedangkan kok komisaris itu ya kalau misalnya tidak memuaskan ya bisa dikeluarkan sebenarnya gitu, kalau misalnya mau melakukan hal yang fatal gitu. Iya, maksud gue gini, di kita tuh kebiasaan di kita itu adalah bongkar pasang gitu loh, paham nggak? Kayak sebatas menteri udah kebaca dari awal tuh, oh ini mah Betul. gitu. Cuman ya wasting time menurut gua. Kalau misalnya based on kalau kata dulu bilang ya kan nanti bisa diganti, ya Gue sih mengharapkan percepatan gitu loh. Gue tipe orang yang itu wasting time. Iya, tapi buat yang membuat keputusannya nggak wasting time, itu paham. Added value gitu, Nah, itu iya, dia. Paham. Dan terus yang kalau menanggapi yang lu, ya gue bukannya sok bersih atau gimana. Gua kalau misalnya, gue kan tipe orang yang tahu diri lah gue ya, kayak misalnya gini lah ya, simpelnya misalnya lu lagi membuat sesuatu, gue ngebantuin lu, terus tiba-tiba lu offering, bah lu mau nggak gabung nih gini kerjaan gue bukan gitu loh. Namun kalau sekiranya itu bukan kerjaan, maksudnya bidang gue nggak. Gue tipe orang, maksudnya gue bukan esok ya. Gue tipe orang yang gitu loh. Karena ada beberapa teman juga yang udah lu ntar kerja sama gue. Ya apa dulu kalau misalnya bukan bidang gue mah, gue nggak mau karena akan merusak citra lu gitu loh. Citra seseorang yang membawa gue kerja. Emang ya orang pasti itu mah udah pasti kan. Ini bisa kerja nggak bisa kerja, dan gue takutnya memang karena udah mah pertama bukan bidang gue sih bisa belajar, cuma kan itu kan butuh waktu lagi gitu loh. Dan ini cakupannya nasional ya. Kan ya itu ya bisa kita membutuhkan. Sorry, gitu, itu wasting time banget menurut gue. Kenapa nggak lu siapa kayak lu nyari kayak yang loyalis, pasti banyak lah mungkin menurut gue gitu. Menurut gue ya cuman ya itu tadi kan hak prerogatif yang milih itu mah, dan kita lihat aja kedepannya. Cuman kalau sampai kejadian ya itu yang tadi bilang, ya gampang nanti kalau misalnya tidak sesuai kita cabut. Ya, masuk ke wasting time itu ya. Itu berarti yang gue takutin kejadian gitu bahwa. Dan justru itu memang pembuktiannya jadi buat si Mas Abdi ini tinggi banget buat membuktikan kalau emang gua tuh masuk di situ mampu gitu, dan gua berani juga emang karena gua ngerasa mampu mau ngerubah. Nah, justru itu kan kita juga nggak bisa guaranteed ya. Maksudnya ada yang orang mungkin latar belakangnya tuh dari teknologi dan segala macam gitu ya, emang menurut CV itu sesuai.
Tapi kan belum jaminan mutu juga gitu. Maksud gua ya kayak lu misalnya, tapi gua mah enggak. Mungkin seseorang ini gua tuh bisa kayak gitu. Gua tuh ada visi sendiri gitu buat ini. Cuman memang karena dibungkusnya kelihatan fasadnya itu, ini dia kan musisi kan, masih komersil nih ini genre. Kalau menurut gue sih kita tunggu aja dulu gimananya gitu. Ya berharap mah sukses aja. Berharap sukses sih, maksudnya jangan lebih. Sampai ada bongkar pasang lagi gitu. Betul. Jadi maksudnya kayak ya sebenarnya presiden kita juga kan di furnitur dulunya. Ya presiden mah nggak ada yang ntar gue ditangkap. Enggak, maksudnya dari bidangnya gitu. Jadi memang sih menurut gue kalau misalnya apa kayak kalau dari Kalau gue sih ya. Kalau dari pemilihan ya, misalnya contoh lah kayak si wali kota kita dulu, Kang Emil gitu, dia kan arsitek. Makanya kelihatan tuh Bandung tuh banyaknya membangun taman, jalan jadi ini. Ya kalau misalnya kita pengennya ini pengennya yang belusukan, ya mungkin Pak Jokowi yang bisa yang dulu dekat sama rakyat gitu. Cuman kok mungkin dari segi pemilihan nih ke si Mas Abdi ini, mungkin mereka tuh ada melihat sesuatu yang bisa jadi breakthrough. Tapi kata gue itu 50% lagi lebih kental ke politik, gue bilang. Ya itu maksudnya gue menyayangkan segala di kita mah segala sesuatunya emang harus dipolitisir gitu maksudnya. Ya emang kita lu sendiri yang waktu itu kita nggak bisa lepas dari politik. Iya itu maksudnya apapun terlalu kental gitu maksudnya. Kalau gue pribadi sih ya walaupun misalnya politik kayak misalnya gue akan menyimpan si Uwa Menteri Perhubungan karena dia dengan base latar belakang bla 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 gitu loh. Di situ gitu jangan sampai si Uwa yang kerjaannya di perhubungan terus tiba-tiba gue loncatin ke Menristek gitu. Kan bentar ini apa nih gitu kan akan oke, kental dengan nuansa politik cuman ya kita harus placing orangnya tuh harus betul enakan gitu loh, cantik gitu loh maksud gua. Tapi kan amazing, fantastis banget gitu kalau misalnya dalam 1 tahun 2 tahun ke depan tiba-tiba si Mas Abdi ini bisa membuktikan kerjaan yang ya gue sih berharap itu gitu, gue berharapnya mulus, gue berharapnya benar, gue bener-bener berharap mulus karena toh sekarang gue mempertanyakan A, B, C, D, F, G juga belum kejadian gitu. Terus cuman based on ya ini hanya assumption, hanya masalah si politiknya ini terlalu kental menurut gue gitu dengan kok orang dengan lintas genre segini dan latar belakang yang beliau yang gue tahu sih dia juga punya IO yang IO-nya yang bersinggungan dengan pemerintah juga gitu yang dan boleh dibilang sukses ya apakah ini tanda terima kasih atau apa kan ya gue sih jangan sampai lah kayak gitu cuman dan berharap ya lancar aja jangan sampai ada bongkar pasang karena kalau udah ada bongkar pasang akan kalau gue jadi orang yang ditunjuk itu akan gue cacat gitu barang reject gitu kan maksudnya. Justru, paham nggak gitu maksudnya ya, kayak gitu. Kalau kata gue sih buat si Mas Abdinya sendiri risiko gede loh maksudnya dia udah yang base fansnya yang udah sebagai legendary itu sebagai ini yang gue gitu baca ya. Terakhir dia cabut ya tapi tetap lah maksudnya dari slangnya udah cabut kan sakit kan ya. Masih penjagaan perawatan lah apa gitu nggak boleh capek lah intinya kan ya nggak boleh capek tapi kan ya dia kerja capek sebenarnya ya whatever lah itu mah terserah milih capek ya pokoknya itu mah kembali lagi kalau gue pribadi sih ya mangga silahkan sekarang mah kita tinggal lihat aja seperti apa ke depannya bahwa gue sih berharap ya memang tidak ada rombak-rombakan lagi karena kalau terjadi perombakan ini raport minus si pemerintah itu akan bertambah menurut gua. Betul. Nah tapi gua ada pertanyaan juga sih. Gua juga nggak kurang research juga sih ya. Yang ngebahas tentang konten Telkom. Sebenarnya apa sih konten Telkom yang mau digadang-gadangkan apa gitu? Apa gitu. Ya, gue juga nggak paham sih apa sih konten. Apakah memang scriptwriter kan hanya butuh seorang scriptwriter mungkin? Apakah memang lebih ke sekarang kan udah stream ya? Gue bayangin sih itu ya. Maksudnya kenapa dia dimasukin itu? Sekarang kan segalanya udah streaming gitu ya. Terutama di permusikan dalam artian lu beli bajakan udah nggak zaman lah sekarang mah udah gitu cari susah atau segala macam gitu ya. Jadi lebih enak bikin kayak apa
Spotify atau beli yang kayak gitu-gitulah yang langsung gitu. Mungkin si Telkom mau bikin kayak gitu dan butuh orang-orang yang bisa connecting masalah-masalah yang kayak seperti itu gitu. Kalau gue sih kepikirannya ya. Silakan dilanjut Kak, ada telepon dulu. Ya, balik lagi dengan tambahan kru nih. Enggak kru sih, bintang tamu ya. Kita kedatangan bintang tamu dong, spesial, masuk ya. kru sih. Bukan kru ini mah, Sebagai bintang tamu. Coba diperkenalkan, ini tuh sebenarnya teman kita dari dulu nih, yang seorang vokalis sebuah band ternama. gila. Gigi ya. Iya. Atau Huntu aja ya. Itu tepatnya sih kayaknya. Ya, namanya itu Arman. Jadi kalau alumnus Torna Bakti 97 Udah pasti tahu lah ya. 99 sampai Jangan disebutin angkatan dong. pokoknya yang kata 97 98 99 2000. Jangan disebutin semuanya, Oh, kelihatan iya. banget. Udah pasti tahu lah, Oh, Wak. iya. Om Arman gitu loh, siapa sih yang Iya, nggak maksud tahu? gua 97 98 Dan 99 2000 nggak akan kenal gitu. Ya. Saking setua itu bukan masalahnya. Setelah itu ya. Jadi kita tuh lagi bahas ini Man. Tadi tuh sebelum lo datang bahas tentang sesuatu yang emang lagi viral nih. Masalah Apaan tuh? itu si Om Arman bisa rek. Oh. Bari sosis. Oh, Ada sosis. sosis nu mana heula make tisu. Hah? Sosis nu mana? Ketawa. Ngebahas tentang si Mas Abdi Sleng yang diangkat jadi komisaris Independen Telkom. Lu denger nggak tentang itu? Iya. Pandangan lu nih Sebagai ahli ya. sebagai ahli, Ahli apa ini? hah? Ahli apa? Ahli menggoda wanita. Gimana? Coba didekatin. Oh, Ini iya, bintang oke. tamu selalu malu-malu sama Mike nih bisa nih. Iya. Pandangan gue belum terlalu baca beritanya banget ya. Maksudnya secara mendetail Ya, kenapa. secara umum aja lah, Secara umum gue ngelihatnya sih kayak pertanyaan pertama gue sih dari mana munculnya gitu ide itu buat langsung diangkat gitu kan. Ya apakah emang ada kaitan atau apa segala macam gitu kan. Ada maksudnya kayak gue ngeliat terakhir gue tuh ngeliatin sebelum ngeliatin yang itu tuh gue lagi ngeliatin PSSI kan. Kalau emang PSSI diangkat segala macam ada keterkaitan entah hubungan histori atau histori apa segala macam oke lah gitu kan. Tapi ini kan secara yang gue tahu juga Abdi Sleng kan lagi nggak banyak manggung, Iya, lagi iya. sakit segala macam kan kemarin. Cuma tiba-tiba yang jadi komisaris Telkom ya gue nggak tahu sebenarnya pertimbangannya apa. Tapi kalau gue rasa kalau misalkan komisaris pendapat pribadi gue sih mungkin lebih ke ada keterkaitan apa sih hubungan politik. Kalau gue sih tadi Kalau ngebahas politik kayaknya dari politik segi lebih apa? kental. Karena Jadi dia apa? kan sebagai tim suksesnya. Politis lah Mas. Yang- ya. Memang maksudnya bukan politik. Jadi kayak tim suksesnya apa emang dia? tim sesnya beliau lah. Pak Tim Presiden. sesnya Salah satunya. Salah satunya. Kayak dia dimasukin di situ. mungkin ya, nggak tahu Mungkin. juga kan pertimbangannya apa kita Tapi yang juga. komisaris Telkom yang ya mungkin ya. Ya kan ya. Takut salah ngomong gue kalau politis enggak ya. Ya, ini kan maksudnya- pendapat itu. Iya, Tapi iya, kita benar, juga benar. maksudnya bertanya-tanya sih sebenarnya enggak. Sebenarnya kan kalau itu Kemungkinan bagian seperti dari itu, BUMN kan berarti kan Bapak Erick Thohir yang menunjukkan. Iya, emang Pak Iya. Erick Thohir. Nah, Pak Erick Thohir itu bilangnya karena mereka itu butuh semacam Sosok bukan sosok sih sebenarnya ada Yang mengerti masukan dalam hal yang konten. mengerti dalam hal konten gitu. Tapi yang gue Telkom tuh kontennya konten apa? Nah, gue tuh bilang apakah Telkom mau buat seperti kayak Spotify gitu, yang apa? Yang Lebih ke musik. lebih ke musik gitu. Tapi ini Telkom loh. Enggak, maksudnya kan Telkom itu kan jadi dia bikin kayak anak-anak Perusahaan. Oh. startup atau gimana gitu yang sebenarnya memang lebih ke ini deh ngerangkul exposure Telkom aja Bu kali ya. iya mungkin Maksudnya lebih nge-brand Telkomnya biar betul. kena. Jadi ada kayak semacam ibaratnya anak usaha yang lebih muda kali yang Kalau udah lebih disebut muda jiwanya tuh ini. muda aja. Ya maksudnya kan kalau musik tuh identiknya sama ini mereka dan itu masanya dia udah punya lumayan masa dan kenalan di musiknya banyak gitu. Tapi saingan udah banyak juga gitu loh. Hmm? Saingan kan udah banyak juga yang bergerak di situ. Iya, Apakah- makanya sebagai BUMN gitu kan resource-nya banyak mungkin ya. Tapi Kenapa harus belum nyemplung juga di ada- situ gitu loh? Kenapa? Kenapa harus nyemplung di situ juga? Di konten. Hmm. Ya karena emang lagi hype aja. Sekarang kan kalau misalnya mau jualan musik kali download ya sekarang udah jarang-jarang beli CD dan segala macem gitu. Ya nggak sih? Iya tahu. Gue Gitu. mau ngomong anti tadi nggak boleh ya. Ya? Kenapa?
Mau pesimis nggak boleh ya? Nanti Boleh ada aja, ada nguing-nguing, ada nguing-nguing depan. Ya nggak, ini kan pendapat. Kalau misalnya orang misalnya pesimis ya boleh. Kalau misalnya nggak apa-apa menurut gua, karena kan emang Ya, takut nanti gue di apa-apain. kalau gue sih terus terang pengen ngeliat sebenarnya. Kan ini mempertaruhkan juga sebenarnya nih. Jadinya Yang ngeliat apa pengen ngeliat sih. pengen jadinya jadi apa kan kok fantastis banget. Gue kalau pengen jadi ngeliat, episode ini. cuman gue nggak pengen nanti di ujungnya adalah, nah kan udah gue bilang, gue paling males harus ada. Nah itu adalah resiko yang pengambil keputusan dan yang menerima keputusan itu. Maksudnya menerima keputusan itu yang dikasih job gitu. Itu kan emang udah Jadi blunder atau enggaknya iya kan itu kan Iya, belum udah kelihatan. diperhitungkan sebenarnya gitu. Ya benar, tadi nangkep apa yang dibilang sama Arman bahwa ya adanya gitu. Maksudnya kenapa kok itu gitu ya? Maksudnya kenapa mesti dia gitu kan? Ya itu maksud gue ya tadi yang gue cerita bahwa pertama lintas genre banget gitu ya, dari musik Ya. terus harus perdigitalan gitu. Cuma kalau misalkan emang dari salah satu dari tim saya segala macam ya sah-sah aja sih. Ya sah Maksudnya aja. Kan emang ada bagian orang-orangnya atau apa gitu. Iya betul Mas. Maksudnya Nah suara si Jerry apa repetannya? ini lu kali di lu nggak Enggak, bagus suara Jerry. Di gua enggak. kuping lu berarti. Bagus enggak? Suara Jerry Ada bagus. peperepetan? Rada. Hah? Cek. Kayaknya goyang-goyang ini gua. Enggak. Kalau semuanya takutnya sinyal. Di gua mah enggak. Di lu enggak? Aman. Oh ya udah aman kok gitu. Cut. terus. Enggak, jadi ya itu tadi yang Arman bilang bahwa ya boleh dibilang lintas genre lah menurut gua mah. Ya dia dari musik, tiba-tiba kesana. Walaupun ya mungkin ada sesuatu yang tidak bisa gua lihat mungkin ya, yang tidak bisa dilihat sama Iya. orang umum nih, Iya. dia punya apa gitu. Kita kan nggak tahu juga ya, itu benar kata Kapabilitasnya atau apa. benar dibilang. kata lu ya. Udahlah sekarang mah kita nunggu aja toh. Kita mempertanyakan banyak mendebat, mempertanyakan hal ini juga ya nggak ada guna juga gitu kan. Iya. Cuma tinggal nunggu aja gitu. Cuman ya itu tadi gue paling males kalau udah tuh kan gue bilang gitu loh, kayak untuk gue pribadi ya. Cuman ya kita doakan untuk ini mah lancar lah, nggak ada nanti di tengah jalan tiba-tiba dicopot diganti, Iya. karena itu akan berakibat buruk kepada yang memilih dan yang dipilih. Betul. Iya. Itu aja sih menurut gue. Itu memang. Jadi setiap pilihan atau keputusan kan pasti ada resikonya ya. Betul. Ya ini kan suatu yang kontroversial karena emang mungkin ya gitu lain gitu ya. Milihnya kok bukan bidang yang biasa seseorang geluti terus tiba-tiba cross genre kan. Cuman ini kita nggak tahu di belakang itu, di belakang keputusan kan pastinya ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, nggak mungkin ini gitu murni gitu. Iya. Nah, Man, tadinya tuh kita tuh openingnya tuh mau ngebahas lu dulu tadinya. Bahas apa? Bahas ya lu aja maksud gua Reunian tuh. lah. Reuni lah. Reuni kenapa reuni? Ya maksudnya yang reuni bahas zaman Kalau nggak gini aja lah, kita bikin dua Nostalgia. episode aja. Jadi ya apa? Yang tadi masalah si berita viral masalah Mas Abdi yang jadi komisaris independen Telkomsel. Ya intinya kan dari semua, walaupun kita bertanya-tanya, banyak bertanya-tanya, tapi kita semua berharap berkesimpulan ya udahlah nunggu dulu gitu ya. nunggu aja kita lihat gimana. kerja. Toh keputusan sudah dibuat. Ya. Dan kalau misalnya emang Telkom ini menjadi sesuatu, menelurkan sesuatu yang fantastis, ya bagus lah, good for him, Ya. good for Telkom gitu ya. Cuman kalau misalnya enggak pun, ya itu Jangan sampai mengulang kecewa hal yang lagi gitu sama. kitanya kita gitu, resiko yang mengambil keputusan memang keputusan. Oke, buat yang topik kali ini di topik apa namanya CHI opini sekian dulu, nanti kita jumpa lagi di CHI Reunion di berikutnya. Bye.